Sudarto dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Mercu Buana, Warung Buncit. Saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbara. Situasi kebahasan di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dengan jumlah 10 negara atau masing-masing memiliki bahasa resmi negara. Contoh, Brunei Darussalam memiliki bahasa resmi bahasa Melayu, Indonesia bahasa Indonesia, Filipina bahasa Filipino, Laos Lao, Kamboja Khmer, Malaysia Melayu, Thailand Thai, Singapura bahasa Cina Mandarin, bahasa Melayu, Tamil, Inggris, dan Vietnam bahasa Vietnam. Selain dari bahasa resmi, hampir setiap negara memiliki bahasa lokal atau bahasa daerahnya. Seperti di Indonesia, 746 di Indonesia. Keberagaman bahasa mungkin menjadi pertimbangan para pendiri ASEAN saat memilih bahasa Inggris sebagai bahasa resmi asosiasi. Jika ASEAN adalah kerjasama di berbagai bidang, lalu bagaimana dengan MEA adalah kerjasama di bidang ekonomi? Kerjasama di bidang ekonomi ini lebih mementingkan masalah penanaman modal, bisnis, perdagangan, tenaga kerja, dan lain-lain, melibatkan aktor dan konsumen di publik lebih dari diplomat. Adapun telah ditinjau dari jumlah peraturan serta luas wilayah, penggunaan bahasa Indonesia dipelajari dan digunakan oleh sekitar 240 juta penduduk dengan bentangan luas wilayah menutur bahasa dari bahasa negara PNG, Samudra Hindia, Laut Natuna Utara, Laut Cina, Selat Malaka, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Samudra Pasifik, dan perbatasan Filipina. Berdasarkan dalam pertimbangan pemikiran di atas, bahasa Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu bahasa resmi MEA. Peluang bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara. Pada dasarnya, Indonesia memiliki kekuatan untuk melakukan diplomasi kebahasaan yang didukung oleh 9 faktor kekuatan nasional yang beberapa diantaranya merupakan keunggulan Indonesia. Selain itu, pengalaman Indonesia dalam menggunakan bahasa sebagai alat pemersatu digambarkan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Kemauan political will, merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan peluang ini. Ketua ASEAN di Indonesia 2011 merupakan dorongan pertama untuk adopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Pada saat itu, banyak diskusi para pihak tentang dukungan mereka terhadap upaya tersebut. Dalam forum Roundtable Conference Indonesia-Malaysia merekomendasikan penggunaan bahasa Indonesia Malaysia sebagai bahasa resmi Perhimpunan Bangsa di Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Nazaruddin Nasution, pada 28 Juli 2011. Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, dalam rapat Parlemen ASEAN pada 23 September 2011, mengatakan bahwa delegasi Indonesia dengan sepenuh hati mengusulkan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Wacana bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN adalah konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-18 dan 19 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei hingga 8 Mei 2011 di Jakarta dan pada tanggal 17 November sampai 19 November 2011 di Bali. Rupanya tidak masuk ke dalam prioritas pembahasan, indikasinya karena tidak ada keputusan yang menyinggung hal ini. Hambatan dalam mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN atau perbara. Hambatan dari dalam negeri. 1. Dominasi bahasa lain yang lebih populer. Bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional serta munculnya bahasa-bahasa lain yang diiringi dengan populernya budaya mereka membuat posisi bahasa Indonesia sedikit tergeser meskipun masih sebagai primadona dalam percakapan sehari-hari. 2. Lunturnya kecintaan pada bahasa Indonesia. Bukan rahasia lagi bahwa kecintaan masyarakat asli Indonesia terhadap bahasa negaranya mulai memudar, ya. Karena di zaman sekarang banyak anak-anak yang kurang memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hambatan dari luar negeri. Selain hambatan dari dalam negeri, langkah
dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara, ASEAN juga menghadapi hambatan dari negara lain yang memiliki maksud serupa. Tantangan datang dari Malaysia yang menginginkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau kekuatan kelinguistikan. Bagaimana persiapan tersebut dilihat dari potensi kebahasaan bahasa Indonesia. Misalnya kemampuan mengucapkan dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, pertanian, kehutanan, ekonomi, seni, dan kemasyarakatan atau sosial budaya. Itu. Kekuatan historis. Jika dilihat dari sudut pandang kesejarahan, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di Nusantara ini. Bahkan telah banyak dipelajari oleh bangsa di luar negara anggota MEA. Dengan bukti dokumen daftar kata Cina Melayu berisi 500 lema pada awal abad ke-15 serta daftar kata Italia Melayu disusun oleh Pigafetta Krida Laksana dalam Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 2011. Selain untuk menghubungkan masyarakat internasional, Cina dan Italia, bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa komunikasi dalam penyebaran Islam di Nusantara ini. Ya, kita bisa ambil kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi, yaitu bahasa Indonesia telah memiliki modal yang kuat agar bisa dipertimbangkan sebagai bahasa komunikasi utama di wilayah Asia Tenggara. Modal tersebut perlu terus dikembangkan demi memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam lingkup internasional. Dalam menjadi bahasa utama, Indonesia memiliki hambatan dari dalam dan luar negeri. Oke, mungkin dari saya sekian. Semoga